Shalom, senang sekali kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudaraku terkasih lewat firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya percaya kita semua pasti dalam sukacita Allah, sebab Tuhan baik bagi kita. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita, dan Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau berbagi satu firman Tuhan buat kita semua, yang saya ambil dari Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari buka firman Tuhan dan kita lihat firman Tuhan ini bersama-sama, dan biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Firman Tuhan berkata, judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya kasih tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kesempatan-kesempatan yang indah di tengah badai. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa dalam segala keadaan yang kita alami dalam hidup kita, selalu ada kesempatan-kesempatan yang indah yang diberikan Tuhan bagi kita, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik yang akan memberkati kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya dalam hati, masa iya Pak Pendeta? Kalau misalnya dalam kesempatan situasi itu adalah situasi yang berat, yang susah, yang mengerikan, yang menakutkan, apakah masih ada sesuatu kesempatan untuk kita bisa melihat sesuatu yang indah dan baik dalam hidup kita? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, saya mau kasih tahu dengar bahwa dalam setiap kesempatan itu ada satu hal, satu kesempatan yang diberikan Allah untuk engkau bisa melihat sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana mungkin Pak Pendeta? Bukankah kalau punya masalah itu menakutkan? Bukankah kalau punya masalah itu mengerikan? Kok masih ada sesuatu yang indah, kesempatan yang indah yang kita bisa dapatkan untuk memperoleh sesuatu yang baik dalam hidup kita? Saudara dengar, waktu murid-muridnya dan Yesus dalam perahu dan mereka dihadang oleh badai yang begitu berat, saya mau kasih tahu buat saudara, ini keadaan bukan keadaan yang main-main. Ini bukan keadaan yang biasa. Ini bukan keadaan yang normal. Ini bukan keadaan yang biasa dialami oleh murid-muridnya pada saat itu, saudara. Apa buktinya? Karena firman Tuhan berkata badai itu membuat murid-muridnya takut. Kalau sampai murid-muridnya takut, saudaraku terkasih, dengan badai, berarti ini situasi yang tidak main-main. Kenapa saya berkata begitu? Karena jangan lupa saudaraku terkasih, murid-muridnya ini adalah orang-orang yang biasa berhadapan dengan badai di danau. Mereka banyak dari nelayan yang biasa menghadapi ombak, yang biasa menghadapi badai. Tapi kalau misalnya badai membuat mereka takut, berarti ini bukan keadaan yang biasa saja. Ini keadaan yang begitu menakutkan. Tapi dengar, saya mau kasih tahu buat saudara dengar, kalau saudara perhatikan baik-baik saudara firman Tuhan yang kita baca tadi, sebetulnya Tuhan siapkan kesempatan-kesempatan untuk mereka bisa mendapat sesuatu yang baik ketika mereka harus berhadapan dengan badai yang begitu menakutkan mereka. Kesempatan apa Pak Pendeta yang bisa kita dapatkan ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan kita? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar baik, hari-hari ini memang kita mengalami badai. Hari-hari ini kita mengalami persoalan.
Hari-hari ini kita mengalami masalah yang begitu berat, yang tidak gampang bagi kebanyakan orang. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, dalam keadaan ini Tuhan siapkan kesempatan-kesempatan untuk kau bisa melihat sesuatu yang baik, untuk kau bisa melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Apa itu saudara? Saudaraku terkasih, saya menemukan ada 3 kesempatan indah yang bisa kita dapatkan, kita lihat, kita peroleh di tengah-tengah badai yang kita alami dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama, saudara lihat ayat 38 dan ayat 39, firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu firman Tuhan ayat 39 berkata, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku terkasih, yang pertama dengar, waktu mereka mengalami badai yang begitu berat, badai yang begitu luar biasa, mereka berpikir, saudaraku terkasih, dalam badai itu Yesus yang tidur seolah-olah tidak peduli kepada mereka. Tetapi waktu mereka berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kepada kita?" Firman Tuhan berkata, Yesus bangun lalu menghardik angin dan badai itu, maka badai dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku terkasih, ini bicara tentang apa? Saudara dengar, yang pertama, di tengah badai, di tengah kesulitan, di tengah persoalan, di tengah masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, ada satu kesempatan indah yang kita dapat dalam hidup kita, itu apa? Kesempatan untuk membuktikan bahwa Allah peduli bagi kita. Sekali lagi dengar baik, keadaan berat, keadaan badai, keadaan persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah satu kesempatan indah untuk engkau bisa membuktikan bahwa Allah peduli kepadamu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini dalam persoalan kita yang begitu berat, dalam masa-masa yang begitu menakutkan banyak orang, saudaraku terkasih, ini kesempatan yang indah buat engkau menunjukkan bahwa Allah peduli kepadamu. Untuk itu saudaraku terkasih, jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa, jangan menjadi jauh dari Allah. Justru ketika kau mengalami masalah ini, persoalan ini, ketika kau menghadapi badai yang hari-hari ini kita hadapi dalam hidup kita, mari kita berseru kepada Allah supaya kita melihat bahwa Allah peduli kepada kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah, Allah yang menciptakan engkau, Allah yang mendesain sedemikian rupa sehingga engkau ada, Allah yang sama tentunya sangat mengasihi engkau, karena engkau adalah ciptaan tangannya. Karena engkau ciptaan tangannya, maka pasti Allah peduli kepadamu. Dan kapan engkau bisa melihat bahwa Allah peduli kepadamu? Satu-satunya waktu yang paling indah adalah kesempatan ketika engkau mengalami persoalan, pergumulan dalam kehidupan. Hari ini saudaraku terkasih, jangan menjadi lemah dan jangan menjadi letih dan jangan menjadi lesu. Tetapi mari kita datang sama Tuhan. Kita berseru kepada Allah, minta kepada Tuhan menunjukkan bahwa Allah sangat peduli kepada kita dan kita dikasih Allah dengan luar biasa. Ini yang dialami oleh murid-muridnya dan dilihat oleh murid-muridnya bahwa Allah peduli kepada mereka di tengah badai. Dan kalau Allah peduli kepada murid-muridnya, engkau yang mengaku anak Allah, yang percaya pada Tuhan dengan segenap hati, yang menaruh hidupmu pada Tuhan, dengar baik, Allah juga peduli kepadamu. Yang pertama saudaraku terkasih, kesempatan indah yang dapat kau dapatkan, yang dapat kau miliki, yang bisa kau lihat dalam masalah persoalan yang hari-hari ini kau hadapi adalah kesempatan untuk melihat bahwa Allah peduli kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku terkasih, mari lihat ayatnya yang ke-40. Kesempatan yang kedua, kesempatan indah yang kedua yang dapat kita lihat dari persoalan pergumulan yang hari-hari ini kita hadapi. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara perhatikan baik-baik ketika murid-muridnya diterpa badai, ketika murid-muridnya diterpa persoalan, lalu mereka berseru kepada Allah. Firman Tuhan berkata kepada mereka, Yesus berkata, "Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ini ingin bicara apa? Saudara dengar, yang kedua yang menarik adalah bahwa masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita adalah kesempatan yang indah untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah.
pribadi yang dikehendaki oleh Allah yang bagaimana maksudnya Pak Pendeta? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam permasalahan yang hari-hari ini kau hadapi dalam hidupmu, dengar baik, ini adalah kesempatan yang indah untuk engkau menunjukkan bahwa pribadimu adalah pribadi yang tidak dikuasai oleh rasa takut. Kapan engkau bisa menunjukkan bahwa kau tidak dikuasai oleh rasa takut? Saat kau memiliki persoalan dalam hidupmu. Kapan engkau bisa menunjukkan bahwa dirimu adalah orang-orang yang memang tidak dikuasai oleh rasa takut? Saat badai datang menerpamu. Kalau hidupmu senang, kalau hidupmu sukacita, kalau hidupmu tidak punya persoalan, saya pikir semua orang tidak memiliki rasa takut dalam kehidupannya. Tetapi kapan kita tidak dikuasai oleh rasa takut? Saya mau kasih tahu saudara, justru sekarang lah waktunya. Hari-hari ini saudaraku terkasih, waktu yang menakutkan banyak orang adalah menjadi kesempatan yang indah, menunjukkan bahwa kita tidak dikuasai rasa takut. Dalam kesempatan yang berat ini datang sama Allah. Dalam kesempatan yang berat ini kau harus menunjukkan bahwa dirimu adalah pribadi yang optimis dan percaya bahwa Allah pasti melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara. Bahwa Allah pasti menolong engkau, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Siapa pribadi yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah? Dia adalah pribadi yang tidak diikat oleh rasa takut. Yang kedua, dia adalah pribadi yang percaya. Makanya Yesus berkata kepada muridnya, kenapa engkau menjadi tidak percaya? Saudaraku terkasih, kapan kita punya kesempatan yang indah yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Waktunya adalah sekarang. Ketika persoalan berat, ketika masalah berat, ketika pergumulan berat, ketika keadaan tidak mendukung, tidak sesuai dengan keinginan kita, di saat seperti ini kita tunjukkan, apapun keadaannya, kita tetap percaya kepada Allah. Kita tetap menaruh hidup kita kepada Allah sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Dan Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudara dengar yang kedua, orang yang melihat Tuhan dan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah orang yang hidupnya percaya pada Allah dan menaruh hidupnya, kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, kesempatan kedua yang bisa kita lihat ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita, kesempatan indah yang kedua adalah kesempatan di mana kita bisa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, jangan lupa, terakhir harus tetap kencang, saudaraku terkasih. Walaupun engkau di rumah, walaupun engkau sedang santai, tapi kalau poin terakhir harus tetap kencang. Haleluya. Yang ketiga, di tengah badai, persoalan, pergumulan yang begitu berat dalam hidup kita, kesempatan indah apa yang bisa kita dapatkan yang akan memberkati kehidupan kita? Ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, apa katanya? Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara dengar yang ketiga, kesempatan indah yang bisa kau dapatkan ketika kau punya persoalan, pergumulan yang berat dalam hidupmu. Kesempatan di mana engkau bisa mengenal dan mengerti bahwa Allah lah yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Bahwa Allah yang berkuasa atas hidupmu, bahwa Allah yang berkuasa atas situasi, bahwa Allah yang berkuasa atas apapun yang kau alami dalam hidupmu. Jadi untuk itu kau nggak perlu takut, untuk itu kau nggak perlu gentar, untuk itu kau nggak perlu khawatir, saudara kasih, tapi menaruh hidupmu pada Tuhan. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Saudara dengar, tidak ada yang bisa menghalangi persoalan pergumulan datang kepadamu. Tapi dengar baik, engkau sanggup menjadikan persoalan, permasalahan dan pergumulan itu menjadi kesempatan yang indah untuk engkau mendapat satu berkat Allah yang melimpah dalam kehidupanmu. Hari ini jangan lagi takut dengan persoalan yang kau alami hari-hari ini. Hari ini situasi yang hari ini sedang terjadi jangan membuat engkau letih lesu, putus asa, bahkan akan meninggalkan Tuhan, saudaraku terkasih.
Tapi jadikan kesempatan, jadikan situasi, masalah hari-hari ini yang terjadi menjadi kesempatan yang indah untuk engkau bisa diberkati Tuhan luar biasa. Kesempatan indah apa itu tadi? Yang pertama, kesempatan untuk engkau bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah sangat peduli kepadamu. Yang kedua, kesempatan indah supaya engkau bisa melatih diri menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga dan terakhir, jadikan situasi pergumulan, masalah, persoalan yang berat hari-hari ini menjadi kesempatan yang indah untuk engkau bisa mengenal bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Tuhan yang berkuasa atas situasi, Tuhan yang berkuasa atas keadaan. Untuk itu tidak ada alasan untuk engkau menjadi takut, sebab Tuhan mengendalikan kehidupanmu. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan, saudara, dan percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Percayalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Percayalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu, dan membuat engkau semakin mengenal siapa Tuhan yang sangat mengasihi engkau. Bawa hidupmu dan biar Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa. Haleluya. Amin.